Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini sesuai dengan yang banyak kalian request, tentunya lewat kolom komen ya pada beberapa postingan video-video saya sebelumnya yang mana udah saya baca-bacain dan udah saya catat-catatin juga. Dan saya baca-baca banyak banget dari teman-teman yang request untuk beberapa koin-koin tertentu yang let's say seperti Venri, kemudian ada juga beberapa dari kalian yang request seputar meme coin seperti Farcoin, Moonpeak, kemudian ada yang request Bome dan lain-lain. Saya baca-bacain kok satu-satu, teman-teman. Jadi kalian tenang aja buat teman-teman yang mungkin mau request analisa koin tertentu ataupun teman-teman mau request pertanyaan atau topik-topik tertentu, kalian langsung aja drop di kolom komentar untuk requestan dan pertanyaan kalian. Bakalan saya usahain buat baca-bacain satu-satu dan yang paling banyak requestnya bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Vogue, teman-teman, yang mana ini adalah salah satu meme coin yang banyak kalian request juga. Dan actually di video-video sebelumnya juga saya udah sempat bahas seputar Vogue ini, tapi ya karena banyaknya request bakalan saya usahakan buat update lagi nih di video kali ini, teman-teman. So, berhubung sebenarnya sebelumnya saya udah pernah bahas, mungkin buat teman-teman yang penasaran ini tuh meme coin apa dan lain-lain, kalian boleh mampir ke video pembahasan Vogue saya yang awal-awal tuh yang pertama-tama. Kalian boleh mampir ke sana karena saya jelasin detail project-nya atau lebih tepatnya ini bukan project sih teman-teman, tapi meme coin ya teman-teman ya. Kan meme coin juga tentu suatu tujuannya atau salah satu tujuannya adalah menggait atensi dari audiens gitu atau para pelaku pasar. Dan untuk meme coin ini sendiri tepatnya saya udah bahas di video-video saya sebelumnya terkait gambaran besarnya lah ya, meme coin Vogue ini tuh apa dan lain-lain saya udah jelasin. So, mungkin teman-teman yang penasaran boleh mampir dulu ke video tersebut dan after that teman-teman boleh mampir lagi atau balik lagi ke video yang sekarang ini gitu ya. Dan oke, per video ini saya record di tanggal 28 Juli tahun 2025, kita bisa lihat Vogue ini menempati posisi ke-601 ya, dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan untuk harganya sendiri di kisaran $0,049 per tokennya, atau mendekati $0,05 lah ya per token, teman-teman. Ya kalian bisa lihat exactly-nya atau tepatnya di sini ya, teman-teman. Dan kayak biasa, kita bakalan bahas beberapa hal seputar Vogue ini, mulai dari segi price action-nya sampai ke beberapa data yang mungkin menarik gitu seputar meme coin satu ini. So, sebelumnya disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not financial advice. Dan oke, pertama-tama kita akan mampir dulu ya ke chartnya atau ke price action-nya, teman-teman. Nah, ini adalah gambaran price action dari Vogue, teman-teman ya. Dan di sini kalau sedikit kita review atau sedikit kita kilas balik, tentu ini secara price action sebenarnya mirip banget sama kebanyakan meme coin ya, di mana pada awalnya dia pumping sangat signifikan, dia naik dan rally sangat signifikan teman-teman di awal-awal, apalagi ketika dia listing di berbagai cek besar. And then setelah itu dia drop langsung sangat-sangat signifikan dan ya sampai ke harga sekarang gitu. Karena mostly ya pergerakan harga meme coin ini mirip sekali seperti ini, teman-teman. Jadi dia ya mungkin ada yang bilang pump and dump dan lain-lain, tapi intinya dia mengalami kenaikan dalam jangka atau periode waktu tertentu dan sisanya dia mengalami koreksi atau penurunan yang cukup drastis gitu ya. So, per video ini saya record ya harganya sesuai yang tadi saya katakan ya teman-teman di kisaran $0,049 per token. Dan di sini kalau kita perhatikan ya buat Vogue actually ya teman-teman, buat Vogue ini baru aja testing atau hit kembali atau menguji kembali lah ya bahasanya di resistance-nya yang ada di kisaran sini teman-teman. Nah, dia menguji kembali di resistance-nya nih yang ada di kisaran sini, yang mana sebenarnya udah saya tandai juga sejak beberapa waktu lalu. Dan kemudian di sini sangat disayangkan memang kalau kita perhatikan ya, actually dia gagal sih teman-teman untuk breakout dari supply-nya atau resistance-nya di pergerakannya yang di sini teman-teman. Nah, di pergerakan yang di sini karena kita bisa lihat dengan jelas dia kena rejection ya, which is kalau kita ukur atau hitung dari atas ke bawahnya nih kayak gini teman-teman, ya at least ke price action sekarang lah ya, kalian bisa lihat bahkan ke price action-nya sekarang aja bukan sampai ke bottom-nya banget, itu minusnya sekitar 18%-an gitu. So, ya itulah drawdown dari meme coin yang cukup volatile ya, seperti itu kira-kira teman-teman. Makanya ini sangat-sangat high risk teman-teman tentunya, termasuk quote on quote aset yang cukup beresiko tinggi ya teman-teman. So, ya teman-teman harus bijak-bijak nih apalagi buat teman-teman yang hendak transaksi di meme coin seperti ini ya, harus bijak-bijak teman-teman. So, di sini mungkin saya coba tandai lagi ya. Di sini adalah supply area-nya buat Vogue. Nah, kayak gini. Dan di sini ada beberapa skenario yang mungkin terjadi sama price action dari meme coin ini, tapi ya tentu sebelum itu disclaimer bahwasannya ini pure opini dan pendapat saya, pure pandangan saya pribadi dan maka dari itu bisa aja keliru maupun salah. Dan oleh sebab itu maka teman-teman harus banget nih analisa mandiri, do your own research, jangan percaya omongan siapapun mentah-mentah dan teman-teman harus do diligence sendiri gitu ya. Karena ya memang tentu
portofolio kalian itu cuman tanggung jawab kalian pribadi dan memang cuman kalian yang bisa kelolanya gitu. Karena ya tentu ya yang tahu secara persisnya portofolio kalian seperti apa cuman kalian sendiri gitu ya. So, pertama-tama di sini kita bisa lihat dulu ya untuk Vogue. Meskipun memang sebelumnya kena rejection di sini teman-teman, tapi ya sebenarnya dia udah bertahan beberapa kali nih di demand area-nya yang di sini, yang saya marking ya di sini teman-teman, kalian harusnya bisa lihat dan notice. Dan di sini apabila memang dalam beberapa waktu dekat ini selling pressure terus masuk di Vogue ini, ya maka I think ya mungkin salah satu chance terbesarnya adalah dia ada peluang atau potensi untuk bisa aja mengunjungi kembali di demand zone-nya atau demand area-nya atau area support-nya lah ya yang ada di sini, teman-teman. Dan kalau kalian mau lihat range harganya ya kalian bisa lihat di pojok kanan gitulah ya. Tapi ya ini adalah salah satu area support yang mungkin bisa kita katakan sebagai salah satu support terdekatnya buat Vogue ini karena ya memang area support ini menahan banyak sekali pergerakan harga Vogue ya teman-teman. Ya kalian bisa notice sendirilah ya berapa banyak yang ketahan gitu di area support atau demand zone-nya di sini. Bahkan dalam beberapa pergerakan terakhirnya juga ya seperti di sini, kemudian di sini juga ketahan gitu di area support tersebut. So, apabila selling pressure terus masuk nih di Vogue ini, maka memang ada chance buat Vogue ini bisa aja kembali testing ya atau menguji kembali di demand area-nya yang di sini. Baru setelah itu apabila memang dia bener-bener hit di demand area-nya, baru setelah itu kita bisa coba untuk lihat nih atau tunggu konfirmasi apakah demand area ini masih kuat menahan pergerakan harga Vogue ini atau justru bakalan ke breakdown teman-teman. Ya lebih kurang kayak gitulah ya buat skenario bearish-nya. Tapi ya justru sebaliknya teman-teman, di sini kalau kita perhatikan di skenario satunya, which is skenario bullish-nya ya teman-teman atau untuk sisi bullish-nya, di mana skenario bullish dari Vogue ini atau dari meme coin satu ini itu bisa terjadi apabila teman-teman untuk price action-nya tentu mengalami kenaikan lagi ditambah stochastic RSI-nya yang sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ya ini udah menyentuh area oversold teman-teman atau jenuh jual. Meskipun memang tidak 100% pasti naik lagi, tapi apabila stochastic RSI-nya ini mulai bisa climbing up kembali, ya maka secara price action ada chance buat mengikuti dan ada peluang ya untuk Vogue ini bisa aja menguji atau testing lagi di area supply-nya yang ada di sini, teman-teman. Dan maybe kalau teman-teman itu mau lihat Vogue ini atau meme coin satu ini bisa kembali bullish lagi, ya maka tentu ya salah satu indikasi dan syaratnya adalah dia harus berhasil breakout nih atau menembus dari resistance ya yang ada di bagian atas ini gitu ya, yang mana range-nya kalian bisa lihat di pojok kanan gitu, teman-teman. Dan by the time untuk Vogue ini berhasil breakout ya dari resistance di sini, maka salah satu target yang realistis ya mungkin teman-teman bisa lihat nih di beberapa resistance selanjutnya di atas. Let's say yang di sini, tapi ini bisa kita katakan sebagai resistance major ya teman-teman, which is juga beririsan dengan area krusialnya di kisaran 0,1 US dollar teman-teman ya. Ini sangat dekat dengan area psikologisnya teman-teman, yang mana sering sekali jadi quote on quote mungkin bahan-bahan atau pertimbangan untuk orang-orang take profit dan mungkin close position-nya dan lain-lain karena memang 0,1 US dollar adalah angka yang cukup psikologis ya teman-teman. Dan ini adalah area supply-nya atau dekat sekali dengan resistance major-nya buat Vogue yaitu area psikologis tersebut di angka 0,1 dolar. Tapi I think ya teman-teman kalau kita ambil pendekatan yang lebih minim lagi atau pendekatan yang lebih rendah ya untuk areanya, ya let's say kita bisa marking lah di sini teman-teman ya. Kita kalau lihat untuk area minornya mungkin kita bisa perhatikan nih kalau di sekitaran sini ya teman-teman. Ini kalau kita tandai ya di sekitaran sini lah teman-teman ya. Kalian bisa perhatikan nih actually juga ada suatu area yang bisa kalian pantau teman-teman. Nah, let's say di sekitaran sini karena kalau kita perhatikan juga di sini beberapa kali ada uji atau lebih tepatnya sempat diuji lah ya untuk area tersebut oleh Vogue ini beberapa kali teman-teman. Ya kalian bisa lihat sendiri lah ya untuk area minor tersebut. So memang ada chance untuk Vogue ya at least ya kalau dia berhasil breakout dari resistance yang di sini maka ada chance untuk dia ya mungkin aja bisa mengunjungi area resistance minornya dulu gitu di sekitaran sini. Ya lebih kurang kayak gitulah ya teman-teman. Dan oke untuk beberapa skenarionya seperti itu kurang lebih ya untuk tentu konfirmasinya kita bisa tinggal lihat aja nih untuk supply area di sini apakah bakalan berhasil bisa di breakout atau justru bahkan Vogue ini bakalan terjadi ke skenario yang pertama gitu which is ya dia bakalan lanjut turun gitu. Ya bisa aja gitu ya. Mari kita tunggu untuk konfirmasi ya seperti apa karena memang di pergerakan sebelumnya kan kita udah kena rejection gitu di area supply atau resistance ya yang di atas ini. Ya lebih kurang kayak gitu, teman-teman. Kemudian kalau kita coba lihat dari beberapa data lainnya seputar meme coin ini, ya let's say kita coba lihat dulu dari di data CoinGlass teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat memang dalam beberapa waktu dekat volume dan open interest-nya mengalami penguatan teman-teman, which is volumenya mengalami penguatan sekitar 32% dan open interest-nya menguat sekitar 2%-an. Tapi jujur ya teman-teman, kalau saya lihat derivatif datanya untuk meme coin satu ini, saya pribadi nggak terlalu suka. Kenapa? Karena kalau kita lihat
dalam 24 jam terakhir, ini total value yang terlikuidasinya ada di angka sekitar $450 teman-teman, dan ini sangat-sangat didominasi oleh long position atau bahkan semuanya long position ya teman-teman. Tapi di sini satu hal yang jadi concern saya adalah, ini jujur ya teman-teman, menurut saya secara volume nih meskipun menguat juga ini masih cukup kecil, dan dalam segi value-nya atau total value yang terlikuidasinya ini cenderung kecil banget loh teman-teman. Kalian bisa bandingin lah sama berbagai meme coin lain, ya, harusnya kebanyakan meme coin yang kalian kenal itu punya, total value yang terlikuidasi secara derivatif datanya itu cenderung lebih besar gitu daripada fork ini. Dan ya mungkin ada teman-teman yang berargumen nih, "Tapi kan Bang, bagus dong kalau misalkan yang terlikuidasi itu dikit," gitu. Ya mungkin dari segi sudut pandang itu bagus ya teman-teman untuk para pelaku pasar. Tapi di sisi lain kita kan harus lihat 2 mata koin yang berbeda gitu ya teman-teman ya. Di sisi lain kita harus tahu bahwasannya ketika total value yang terlikuidasi itu sedikit, artinya kan secara nggak langsung, agak-agak merepresentasikan ya bahwasannya memang yang transaksi secara derivatif di meme coin ini tuh nggak banyak gitu teman-teman, which is itulah yang menyebabkan ya secara total value yang terlikuidasi ini cenderung sedikit gitu atau cenderung kecil apabila kita compare sama kebanyakan meme coin lain gitu ya. Kemudian di sini kalau kita coba lihat dari segi analitiknya, ya kita bisa lihat ya memang kelihatannya sih return-nya bagus teman-teman ya, tapi di sini kalian perlu perhatikan, dia sangat bullish nih untuk fork di kuartal 3 dan kuartal 4 tahun 2024 sebelumnya, which is dia naik 300-an%, 200-an% dan lain-lain. Tapi kalian bisa lihat nih, buy time di kuartal 1 dia ini turun minus 85,9%. Itu gede banget teman-teman ya. Ini penurunan sangat signifikan dan bahkan di kuartal 2 sebelumnya dia cuma naik sekitar 12-an%. Ketika memang banyak koin-koin lain itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan gitu. Dan di kuartal 3 ini at least kita bahas di bulan Juli ini dulu lah ya. Karena kan ini masih bulan Juli, which is masih di awal kuartal 3, kita belum bisa judge kuartal 3-nya gimana banget. Dan di bulan Juli ini ya kita harus fair, untuk return-nya masih cenderung positif dan, average-nya di angka 16-an% teman-teman, di sini 16% untuk, return rata-ratanya di bulan Juli ini. Ini udah tanggal 28 Juli, so ya memang, cukup besar chance-nya untuk closing dalam return-nya yang positif. Tapi ya kalau kita mungkin compare ya sama beberapa meme coin lainnya gitu, kita, atau mungkin teman-teman juga bisa lihat ya, sebagian besar meme coin lain ya let's say teman-teman harusnya tahu lah ya meme coin besar seperti, Pudgy Penguin dan lain-lain, return-nya udah sangat-sangat signifikan gitu. Sedangkan untuk fork ini ya masih relatif cukup kecil ya apabila, sekali lagi apabila dibandingkan sama meme coin lainnya yang tadi saya sebutkan gitu teman-teman. Dan ya gimana menurut pendapat kalian seputar meme coin ini? Apakah menurut kalian ini memang meme coin yang masih cenderung belum perform dan kemudian ada peluang atau chance buat naik lagi? Atau justru menurut kalian kayaknya ini meme coin yang nggak terlalu menarik deh Bang, dan mendingan lihat atau lirik meme coin lain aja gitu? Mungkin ada dari kalian yang berpendapat seperti itu, boleh drop pendapat kalian di kolom komentar di bawah, siapa tahu kita bisa bahas dan bisa, eee, komunikasi bareng gitu ya, siapa tahu kita bisa diskusiin bareng di kolom komen di bawah. Dan satu lagi yang, buat teman-teman yang mau request analisa koin jangan lupa kalian tinggal drop aja, kalian tinggal request aja di kolom komentar di bawah, bakalan saya usahain buat baca-bacain satu-satu, bakalan saya notes juga dan yang paling banyak kalian request untuk topiknya, untuk koinnya atau untuk tokennya, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan maybe itu aja buat video kali ini, thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.